Hai hai hai, Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, sekarang kita sudah memasuki tema 7 loh. Ya, tambah semangat belajarnya ya. Ayo sebelum belajar seperti biasa kita baca doa, dilanjutkan dengan yel-yelnya. Semangat, semangat, semangat. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Disiplin, disiplin, disiplin. Jujur, jujur, jujur. Kreatif, inovatif, visioner. Juara, juara, juara. Yes. Oke anak-anak hebat, kita masuk tema 7. Subtema 1. Kebersamaan di rumah. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Ini adalah gambar saat-saat kebersamaan keluarga Siti. Kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti bercerita isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Yuk kita dengarkan dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal dia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan si tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Hei, ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan sampai berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara si tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu, ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika
tidak kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya hidup sendiri? Ular mengangguk, tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Saatnya berdiskusi. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Anak-anak hebat, kita belajar mengenal pecahan. Perhatikan gambar yang atas ya. Donat utuh dibagi 2 sama dengan setengah-setengah. Tapi beda dengan yang bawah. Donat yang bawah ketika dibagi tidak sama rata, itu bukan setengah. Hasilnya ingat ya, bukan setengah. Setengah itu adalah sama besar. 1 donat dibagi 2 sama besar. 1 bagian donat dari 2 donat tadi adalah setengah atau 1/2. Nah, anak-anak hebat, mengapa 2 bagian donat yang kalian lihat masing-masing disebut setengah? Karena masing-masing sama besarnya. Ya, mengerti anak-anak hebat? Dan mengapa 2 bagian donat yang kalian lihat pada layar masing-masing tidak disebut setengah? Karena tidak sama besar bagiannya. Jadi, bukan dikatakan setengah. Lengkapi pernyataan berikut dengan tepat. Nomor 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut setengah bagian. Nomor 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah setengah bagian. Baiklah anak-anak hebat, sekarang ambil buku kalian dan pensil, arsirlah setengah bagian dari gambar berikut ini. Ya, kita lihat nomor 1. Kalian arsir setengah dari gambar yang ada ya anak-anak hebat, tidak semuanya. Begitu juga nomor 2. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Pola kentungan birama 1, 2, 1, 2. Oke. Di bawah 1 itu ada huruf K yang berarti bunyi kuat, sedangkan 2 di bawahnya ada tulisan keterangan L, yaitu bunyi lemah. Baiklah anak-anak hebat, kita bisa loh membedakan bunyi kuat dan lemah. Tidak mesti memakai kentongan, tapi bisa juga dengan memukul-mukul meja atau bertepuk tangan.
Jika dua bunyi yang tadi kalian bandingkan, maka bunyi satu lebih kuat daripada bunyi dua. Oke anak-anak hebat, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Ya, mana bunyi yang lebih kuat? Nah, contohnya tadi yaitu saat memukul meja. Dan bunyi yang lemah kalian bisa dengan tepuk tangan. Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. 1, 2, 3. Bunyi yang paling kuat adalah nomor, ya benar sekali, nomor 3. Sedangkan bunyi yang paling lemah adalah nomor 2. Anak-anak hebat, coba yuk kita nyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Nah, misalnya irama dari kentongan dan tongkat kayu yang dipukul. Kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja atau tepuk tangan. Gunakan perlengkapan yang ada di rumah kalian masing-masing, anak-anak hebat. Nah, sebelum kita mempraktekkannya, coba kita nyanyi dulu yuk Cicak-Cicak di Dinding. Ciptaan A.T. Mahmud. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, sekarang kalian praktekkan dengan boleh memukul meja dan bertepuk tangan sesuai dengan biramanya ya anak-anak hebat. Kita masuk ke pembelajaran 2. Anak-anak hebat, kemarin Bu Guru sudah mendongengkan dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nah, sekarang kita baca bersama-sama yuk. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memakan tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hai ular, berusahalah dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kau hanya mengancam seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri.
dan akhirnya kau akan mati. Sejenak ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri? Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu. Maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita akan bermain peran siapa yang menjadi pembaca naskah, siapa yang menjadi tikus, siapa yang menjadi ular. Kalian bisa bermain peran bersama ayah, bunda, adik kakak di rumah ya. Selamat mencoba anak-anak hebat. Dan jangan lupa untuk memvideokannya serta mengirimkannya kepada Bapak Ibu Guru. Selamat mencoba. Dan tidak lupa juga untuk berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Diakhiri dengan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.